Kali ini kita akan bahas alur cerita film berjudul Avenged tahun 2012. Dan semoga sehat selalu buat kalian serta keluarga besar kalian. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai. Let's go. Diawali dengan seorang gadis bernama Zoe yang ingin pindah dan tinggal bersama pacar LDR-nya. Sebenarnya, sang ibu enggan membiarkan Zoe pergi sendirian karena Zoe bisu dan tuli. Namun, pada akhirnya sang ibu mengizinkan Zoe untuk hidup mandiri dengan pacar LDR-nya bernama Dan. Zoe pun memulai perjalanannya dengan sangat sukacita melewati perbatasan untuk bertemu kekasihnya. Di dalam perjalanannya, Zoe selalu menyempatkan dirinya untuk berfoto dan mengirimnya kepada Dan, di mana foto itu akan menjadi bukti bahwa dirinya dalam perjalanan. Namun, saking senangnya Zoe tidak memperhatikan jalan yang membuatnya hampir menabrak seorang pria yang terluka. Untungnya, Zoe berhasil menghindar dan menghentikan mobilnya. Dan di ujung jalan terlihat seorang pria lain berlari dikejar oleh sekelompok pria menggunakan mobil. Tiba-tiba, pria itu kesandung dan langsung disambut dengan hantaman keras dari mobil. Melihat itu, Zoe memilih untuk menolong pria yang terluka, namun sayang kelompok pria itu sudah berada di depan mata Zoe. Salah satu di antara mereka bernama Wes membunuh pria malang itu dengan entengnya. Hal itu membuat Zoe semakin takut dan memilih kabur dari mereka. Lalu, Creed memberikan senjata kepada Trey untuk menghentikan Zoe yang ternyata Trey berhasil mengenai kaki Zoe yang langsung tersungkur. Mereka membawa Zoe ke rumahnya dan mengikatnya dengan kawat, bahkan memperkusinya secara bergantian. Dan diketahui bahwa mereka semua masih dalam satu keluarga. Setelah puas, Trey kembali menemui Zoe di ruang penyekapan. Lalu menceritakan silsilah keluarganya di mana dirinya merupakan keturunan keluarga redneck, yaitu keluarga yang berhasil memusnahkan suku Indian yang telah mendiami tanah tersebut lebih dari 200 tahun. Bahkan sampai saat ini rampasan perang tersebut masih tersimpan rapi di dalam lemari. Ternyata rampasan perangnya adalah tengkorak di mana salah satunya adalah milik kepala suku Indian yang bernama Mangus Coloradus. Setelah memperkusinya kembali, Trey bermain kartu dengan para saudaranya. Sementara Zoe yang pingsan tidak berdaya teringat masa-masa indahnya dengan Dan, di mana Dan nampaknya benar-benar mencintai Zoe dan menerima kondisi Zoe apa adanya. Yang ternyata hal itu membuat Zoe dengan yakin untuk kabur dari sana dengan cara melepaskan kawat yang mengikat tangan dan kakinya, meskipun rasanya sangat amat sakit. Di tempat lain, Wes mengatakan lebih baik Zoe segera dibunuh. Namun, Trey menolaknya karena ingin menyimpannya sebagai pelampiasannya. Yang akhirnya, mereka membuat kesepakatan dengan bermain kartu. Jikalau Trey menang, maka Zoe akan tetap hidup dan menjadi miliknya pribadi. Tapi, kalau Trey kalah, maka saat itu juga Wes akan langsung membunuh Zoe. Permainan pun dimulai dan dimenangkan oleh Wes. Saat Wes ingin menemui Zoe, dia melihat Zoe telah berhasil lepas dan berusaha untuk kabur. Namun dengan kondisi Zoe yang terluka membuat Wes dengan santai mengejarnya. Dan dengan entengnya, Wes menggunakan pisaunya untuk membunuh Zoe. Besoknya, Dan mulai panik karena Zoe belum juga sampai. Bahkan Zoe sudah tidak lagi mengiriminya foto di mana foto terakhirnya mengeblur. Di tempat lain, seorang pria tua penjaga kuburan keturunan Indian bernama Gray menemukan tangan nongol yang membuatnya langsung menggali tanahnya. Yang ternyata di dalamnya adalah Zoe yang dikubur oleh Wes. Di sana, Gray memberikan minuman dan membawa Zoe ke tempatnya lalu membersihkan dan mengobati semua luka yang ada di tubuh Zoe. Disusul dengan melakukan ritual di mana Gray berniat menghidupkan Zoe kembali. Namun sayangnya, jiwa Zoe kembali bersamaan dengan datangnya jiwa kepala suku Mangus Coloradus yang penuh dengan dendam. Akhirnya, jiwa Zoe dan jiwa Mangus Coloradus hidup berdampingan di dalam jasad Zoe, yang padahal Gray tidak bermaksud demikian. Lalu, dengan tertatih-tatih Zoe pergi menyusuri jalan dan menemukan telepon umum. Di sana, Zoe menghubungi Dan yang membuat Dan sedikit lega mengetahui Zoe masih hidup.
Namun dengan kondisinya yang bisu membuat Dan tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Zoe. Kemudian Zoe melihat mobil polisi berhenti yang ternyata polisi itu adalah anggota keluarga redneck bernama Jet. Tentu saja dendam kesumat Zoe bergejolak di dalam jiwanya. Zoe masuk ke dalam menyusul Jet dan langsung menewaskannya tanpa belas kasihan. Bahkan bartender dan seorang tamu juga ikut menjadi korban karena berusaha menyerangnya. Sementara Dan yang telah melacak lokasi Zoe menelpon sedang menuju ke sana. Sesampainya di sana sudah banyak polisi berkumpul dan berusaha memberitahu seorang sheriff bernama Holt bahwa pacarnya menghilang. Namun Holt tidak menanggapinya karena ada kasus yang harus ditangani. Yang tak lama, Trey dan yang lainnya datang untuk melihat kondisi Jet yang tewas. Dan yang melihatnya mencoba menanyakan Zoe yang hilang kepada mereka dan mengatakan bahwa Zoe baru saja menelponnya 1 jam yang lalu. Tentu saja mereka mengatakan tidak pernah melihatnya. Namun Dan yang terus bertanya nampaknya membuat Wes emosi yang untungnya Holt datang melerai mereka. Perkataan Dan membuat Wes bingung karena dirinya sangat yakin kalau Zoe telah tewas. Besoknya Wes menunjukkan kepada saudaranya tempat di mana dirinya mengubur Zoe. Yang ternyata jasad Zoe sudah tidak ada di dalam sana. Sementara Zoe terbangun di sebuah gubuk dengan alas kulit kelapa Jet. Lalu Zoe menyusuri setiap ruangan yang ada di sana hingga akhirnya menemukan ruangan yang terdapat banyak senjata. Dan Zoe memilih panah sebagai senjatanya untuk membalaskan dendamnya. Sedangkan Ray dan yang lainnya yakin bahwa Zoe akan datang untuk memburu mereka, memilih untuk mengambil dan menyiapkan berbagai alat dan bahan untuk melawan Zoe. Di tempat lain, Creed melihat ban mobilnya dipenuhi anak panah, langsung menelpon Ray memberitahukan bahwa Zoe berada di dekatnya. Dan benar saja, Zoe muncul langsung menewaskan Creed dengan anak panah dari berbagai arah. Lalu, Trey yang mendapat pesan suara dari Creed langsung menuju ke lokasi Creed berada, di mana Creed sudah tewas dipenuhi dengan anak panah. Hal itu membuat Trey menyalahkan Wes karena ulahnya, namun Wes tidak terima dirinya disalahkan. Akhirnya, mereka menyusun sebuah rencana. Sementara Zoe yang telah berhasil menewaskan mereka satu persatu mendapati tubuhnya mulai hancur digerogoti oleh waktu. Zoe datang kembali menemui Gray mempertanyakan mengapa tubuhnya hancur sendiri. Gray menjelaskan bahwa Zoe saat ini dapat hidup karena terdapat jiwa mangus di dalam tubuhnya. Namun tubuh Zoe perlahan tapi pasti akan membusuk seiring berjalannya waktu. Sebelum terlambat, Gray menyarankan Zoe untuk segera membalaskan dendamnya kepada Trey dan lainnya. Besok paginya, ternyata rencana Trey adalah menculik Dan di motelnya menginap. Yang tiba-tiba mereka dikejutkan dengan Cody yang terkena anak panah. Melihat itu, Trey langsung injak gas kabur dari Zoe. Tapi Zoe berhasil mengejar mereka dengan naik ke Lost Bug-nya dan beradu salam olahraga dengan Wes. Di sana, Zoe dan Wes sama-sama terkena tusukan hingga akhirnya Zoe berada di atas angin. Sayangnya, Trey yang menyadarinya langsung injak rem yang membuat Zoe terpental. Dilanjutkan dengan melindas Zoe dan tertawa senang bahagia telah menang. Namun Zoe yang terlihat bangkit membuat mereka heran, kok bisa ya? Akhirnya Trey memilih untuk kabur sebelum Zoe mengamuk. Trey dan Wes bingungnya bukan main karena Zoe ternyata masih bisa hidup. Dan Wes yakin bahwa Zoe dikendalikan oleh jiwa yang penuh dengan dendam. Sementara Cody yang terluka meminta dibawa ke rumah sakit namun sama sekali tidak ditanggapi. Yang tak lama, bala bantuan mereka datang yaitu ayah dari Jet bernama Rody dengan anak buahnya. Mereka membawa semua senjata yang akan membantu mereka dalam melawan Zoe. Di tempat lain, Zoe memperbaiki dan merenovasi tubuhnya yang telah hancur berantakan layaknya mayat hidup. Panah Zoe yang telah patah membuat jiwa mangus memberikan senjata tradisional suku Indian, yaitu pisau dan kapak yang muncul dari dalam tanah. Saat malam datang, Trey menceritakan semua kronologis di mana keluarganya memperkusi Zoe. Dan yang mendengarnya tentu saja berteriak histeris. Tanpa diduga, Cody diam-diam kabur untuk pergi ke rumah sakit sendirian. Lalu, Wes mempersilahkan Trey untuk menembak Cody yang semakin jauh. Saat itulah Zoe muncul dan menombak Cody yang membuat mobilnya terguling.
Kemudian Trey menyuruh menjaga area bangunan sementara dirinya mengamankan dan menjaga Dan. Rodi dan anak buahnya yang menyusuri bangunan menjadi incaran pertama dari Zoe. Wes yang mendengar teriakan menuju sumber suara disusul dengan padamnya lampu. Lalu Wes perlahan menuju MCB listrik dan menemukan anak buah Rodi lainnya tergantung. Begitu listrik dinyalakan, Zoe sudah menantinya di sana. Kini Trey mencoba mencari tahu dengan menghampiri asal suara Wes. Sesamanya di sana, Trey melihat Zoe keluar dengan membawa dan memakan jantung yang masih berdetak. Sebelum terlambat, Trey memilih untuk kabur sementara Zoe menemui Dan yang terikat di kursi. Namun, Zoe tidak sampai hati memberitahukan hal yang sebenarnya terjadi. Seenggaknya, Dan mengetahui bahwa Zoe masih hidup. Di tempat lain, Gray meninggalkan pesan suara kepada Dan tentang yang dialami oleh Zoe. Disusul dengan datangnya Trey karena Trey mengetahui Mangus adalah leluhur dari Gray. Di sana, Trey menanyakan bagaimana cara mengakhiri semua ini. Namun, Gray yang enggan memberitahukannya membuat Trey bersikap kasar kepada Gray. Yang akhirnya, Gray memberitahukan bahwa semua tengkorak termasuk milik Mangus harus dikubur. Lalu, Trey mengikat Gray di dalam trailernya. Setelah mengambil semua tengkoraknya, Trey bergegas menggali tanah untuk menguburnya. Namun anehnya, tengkorak milik Mangus Coloradus menghilang. Yang ternyata tengkorak itu ada di tangan Zoe. Perlahan, Trey mendekati mobilnya dan mengambil gergaji mesin dan terjadilah duel di antara mereka. Setelah melewati duel yang sengit, Trey berhasil melukai Zoe dan Zoe berhasil membalaskan dendamnya kepada Trey. Sementara Dan yang mendapat pesan suara dari Gray bergegas menuju ke tempatnya. Di sana Dan menemukan Trey tanpa kelapa dan tubuh Zoe hanya separuh. Yang ternyata separuh lagi sudah berada di tanah yang digali oleh Trey. Di sana Zoe meminta Trey untuk membakar dirinya agar jiwanya dan jiwa Mangus dapat pergi dengan tenang. Dengan berat hati Dan melakukan hal itu demi kebaikan bersama. Tamat.